Selamat datang di Grand Studio Metro TV. Anda hadir dalam acara kuliah umum bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ignatius Yonan. Saya Andini Effendi akan memandu acara pada hari ini. Kuliah umum Bapak Ignatius Yonan merupakan bagian dari perayaan HUT Media Indonesia ke-49 tahun dengan tema Jaga Indonesia. Nah, Jaga Indonesia ini merupakan tema ulang tahun yang diusung oleh Media Indonesia sebagai bentuk dedikasi untuk bangsa, di mana Media Indonesia akan mengerahkan segenap usaha nyata untuk melindungi dan mempertahankan keutuhan NKRI dalam koridor fungsinya sebagai media massa. Media Indonesia akan menjaga Indonesia melalui elemen-elemen penting yang menjadi kekuatan bangsa, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebudayaan. Dan juga penyelenggaraan kuliah umum akan menjadi permulaan dari banyak usaha nyata Jaga Indonesia yang didedikasikan Media Indonesia untuk bangsa. Nah, hari ini kuliah umum Bapak Ignatius Yonan. Topik kuliah ini adalah energi berkeadilan 4 tahun kinerja realisasi hingga 2018. Pak Yonan akan memaparkan kinerja Kementerian ESDM selama 4 tahun mewujudkan energi berkeadilan, menyediakan energi secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memacu pertumbuhan dan investasi. Kita simak informasi berikut ini. Indonesia merupakan negara di garis khatulistiwa dengan kekayaan berlimpah, terutama dari sektor energi dan sumber daya mineralnya atau sektor ESDM. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ESDM yang menyumbang lebih dari separuh penerimaan negara bukan pajak, bahkan di tengah tantangan investasi global. Tahun 2018, 53,4% penerimaan negara bukan pajak atau PNBP nasional berasal dari sektor ESDM. Kontribusi ESDM dari tahun ke tahun memang cukup besar. Bahkan pada tahun 2018, realisasinya 181% dari target pada APBN. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah energi yang melimpah ini sudah dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung perbaikan kehidupan mereka? Konstitusi telah mengamanatkan agar energi digunakan sebesar-besarnya demi kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Pemerintah telah berupaya mewujudkan pembangunan energi berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat dan investasi berkelanjutan. Berkeadilan artinya negara berusaha agar energi disediakan secara terjangkau dan murah sehingga mampu meningkatkan produktivitas rakyat di berbagai bidang sehingga mereka menjadi bangsa yang maju. Misalnya saja, 54% anggaran Kementerian ESDM telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur rakyat. Hingga akhir tahun 2018, sudah ada 131 titik program BBM satu harga di seluruh Nusantara. BBM yang dulu mahal, terutama di Indonesia bagian timur, kini menjadi murah. Rasio elektrifikasi nasional per Desember 2018 tercatat 98,3%. Pengadaan konverter kit BBM ke LPG untuk mengurangi biaya operasional melaut nelayan. Sejumlah blok migas dan tambang yang dulu dikelola asing bertahun-tahun, kini dikelola Indonesia sendiri untuk kesejahteraan rakyat yang lebih luas. Tak berhenti di masa ini saja, ke depan pasokan energi harus dapat dijaga dengan menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Setidaknya, kinerja sektor ESDM diperkirakan terus berkembang seiring dengan penanaman modal investasi dengan jumlah signifikan. Pemerintah harus terus menguatkan komitmen menegakkan keadilan energi untuk seluruh rakyat, termasuk bagi masyarakat yang selama ini jauh dari perkotaan dan pusat-pusat ekonomi lainnya, agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Hadirin sekalian, kita berikan sambutan yang meriah untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Ignatius Yonan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini saya baru pertama kali memberikan kuliah umum yang direkam oleh televisi ini. Mungkin sih sebenarnya sudah berapa kali, cuma nggak terasa aja. Tapi ini karena kameranya besar-besar jadi terasa. Mengenai, nah ini yang rekan-rekan saya di Kementerian SDM juga bangga bahwa tahun lalu 2018 itu lebih dari separuh penerimaan negara bukan pajak itu disumbangkan dari Kementerian SDM. Nah ini targetnya 120, tercapainya 217. Ini 181%. Memang begini, orang tanya, Pak kenapa kok bisa besar? Satu, itu peningkatan harga komoditi rata-rata di tahun 2018. Harga minyak naik tinggi, ya, harga komoditi lain juga naik, terutama yang bersifat energi, yaitu batu bara, itu cukup naik tinggi, sehingga penerimaannya tinggi. Lalu orang mengatakan, ya kalau naiknya tinggi, harga batu bara tinggi, minyaknya tinggi, ya otomatis penerimaan negara tinggi. Betul. Tapi kalau tidak dijalankan, tidak dilaksanakan dengan baik, ini penerimaannya bedanya 217 triliun dengan 200 triliun apa? Nggak beda. Ya. Kalau nggak dikolek, ya nggak keluar uangnya. Ini investasi di sektor ini juga sangat siklikal, tergantung daripada harga komoditi, tergantung daripada harga minyak, harga gas di dunia. Kalau harganya mulai naik, orang semangat investasinya naik. Kalau mulai turun, turun. Tapi ada satu lagi, komitmen pemerintah membuat investasi, terutama ya investasi yang biayanya nanti harus diganti oleh uang rakyat, yang sifatnya cost recovery, terutama di hulu migas itu, kita berusaha supaya harganya fair, harga satuannya fair. Ya. Harga satuan fair ini soal serius, soal serius sekali. Saya tidak mengatakan, oh dulu tidak fair, bukan. Setiap masa karena teknologinya itu berkembang menjadi lebih baik, harganya teknologi itu makin lama makin kompetitif. Nah, begitu. Contoh, misalnya 5 tahun yang lalu gitu ya, itu kalau beli televisi, misalnya yang 50 inch gitu atau 60 inch itu harganya jauh lebih mahal daripada sekarang. Ya ini harga satuannya harus mengikuti harga yang real, harga pasar. Nah kami yakin bahwa dengan teknologi berkembang itu harga satuan investasinya akan turun, ya akan makin kompetitif. Ini juga banyak yang nggak sepakat sih, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Regulasi arahan Bapak Presiden ini coba disederhanakan. Tahun lalu, maaf 2 tahun ya, 2017-18 itu ada 186 perizinan dan sertifikasi dicabut di Kementerian SDM. Ini banyak sekali loh. Ya kan saya cuma mandor aja, saya bilang pokoknya yang kalau menurut Anda jadi pengusaha ruwet, coba kita cabut. Nah, dibalik aja gitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini ada lebih banyak lagi. Ini jelas minerbanya berapa ya, sertifikasi yang dirubah berapa, migas berapa, minerba berapa, listrik berapa, EPTKI berapa. Sehingga arahan Bapak Presiden itu supaya semangat investasinya ini tumbuh. Ya, karena kita membutuhkan investasi itu, yang penting adalah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi penciptaan lapangan kerja. Ya, sektor ini memang bukan salah satu sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja yang besar sekali. Tapi kalau tidak ada, nah pasti lulusan-lulusan baru, orang-orang baru, angkatan kerja baru ini yang perlu ditampung untuk bisa berkarya dengan lebih baik.
ada yang tanya, Pak masih sisa berapa sih regulasinya? Ya kira-kira mungkin 60 gitu, 70.